Assalamualaikum Pak, mohon bagaimana kesannya Pak dengan keadaan kegiatan di makam Datuk Patimang ini, kesannya Pak Arsyad dan Ibu Aisyah melihat makam Datuk Patimang ini seperti apa mungkin? Alhamdulillah, kami ini adalah anak cucu dari beliau. Wujud kami adalah lahir di sekitar ini. Bangga saya melihat bahwa masih ada keluarga saya ini masih mau mengabdi di sini, melestarikan ini kuburan. Contohnya Pemda Lu Utara, Pak Lutfi, dia dulu yang merintis ini, dan sekarang Pak Arifin, Ibu Indah. Tapi ada hal-hal yang perlu dilestarikan di sini. Misalkan hanya tentang penataan. Penataan ini dibikin bagus sehingga bisa daya tarik orang berkunjung ke sini. Jenis wisata religius. Disinilah agama Islam pertama di Tanah Lu ini. Kalau saya nggak salah 1603 pasti. Jadi kita ini anak cucunya ini bangga bahwa kita dulu itu adalah pembawa syariat Islam, orang tua yang amanah, tentunya mencintai rakyatnya, dan insya Allah ke depan ini bahwa kami sebagai anak cucu daripada yang di makam ini merasa terpanggil bahwa bukan karena semata-mata kami tidak politisi di sini. Nah, itu kami apapun kehidupan kami di perantauan, jadi bahwa tidak melupakan benang merah daripada keturunan kami. Dan insya Allah usaha saya sukses ini saya kepingin benahi itu masjid di sana. Amin. Saya kepingin bikin taman-taman ini, dan insya Allah tetapi saya akan seizin kepada pemangku adat ini, penjaga sini, khususnya pemerintah, karena jangan nanti saya berjalan dianggap merusak, ada sesuatu, ada ria. Kami ini lillahi ta'ala untuk ibadah, bahwa hablum minan nas, bersama manusia, keluarga besar yang ada di daerah Malangke ini, sekitar Patimang ini, dan tentu hablum minallah kepada Hali. Kita datang ke sini bukan mendoakan, tapi kita ziarah kepada orang-orang pilihan Allah, wali Allah, dan dia melahirkan generasi yang telah terbukti membawa syariat agama Islam. Dan saya bangga sebagai Wijatul Luwu, dan lebih khusus lagi keluarga saya di sini mengabdi untuk kelestarian makam ini dan bersih. Dan kita harus mendukung apapun kegiatan-kegiatan keluarga di sini dalam siar-siar agama kami akan laksanakan. Dan saya bawa juga anak saya ini Aisyah Tiar Arsad. Saya perkenalkan bahwa saya di Jakarta, bergerak di Jakarta, saya punya keturunan. Aisyah Tiar Arsad ini adalah wanita yang saya anggap bisa membawa nama baik Wijatul Luwu. Saya mau lihat terjunkan di politik yang santun, negarawan yang baik, dan menjadi kebanggaannya Wijatul Luwu. Wijatul Luwu dimanapun berada, angka sakpomu akan kita turunkan sebagai politis yang amanah, dan kepada doa-doa kepada kita semua rumpun. Amin. Rumpun Wijatul Luwu dimanapun berada, doakan kami panjang umur sehat. Aisyah mungkin bisa membawa nama besar Tanah Lu kalau menjadi DPR RI.
Dan ada juga saya punya putra tadi mana itu Suratman, saya bagaimana juga bisa muncul lalu. Dan saya pribadi, saya sudah 3 kali mengalami kekalahan pilkada di sini. Tapi saya tidak pantang surut, jatuh bangun. Kalau Allah menghendaki tahun depan 2024, Allah mengatakan maju kamu, saya maju. Bismillah tawakkaltu Allah, niat saya untuk berbuat di kampung halaman. Saya mau berbuat demi akhirat. Karena seorang manusia yang paling bahagia itu adalah setelah kembali ke sana bermanfaat bagi orang lain. Hairun nasi ampunun nas. Sebaik-baik manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Dan semoga di tempat yang sakral ini doa kita dapat terjabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Apakah kalau Bapak insya Allah punya rezeki menjadi Bupati Lutra, apakah Pak Arsyad akan menjadikan salah satu program pembangunan infrastruktur perbaikan di renovasi di kompleks makam ini sebagai salah satu program prioritas? Oh, skala prioritas. Saya mau jadikan ini ikonnya lurah ya. Karena ini tidak ada orang lurah yang mau bicara dimanapun kalau tidak ada basicnya di sini. Iya. Agama tentunya. Saya bupati tidak bupati, saya mau jadikan daerah ini untuk menjadi tempat yang sangat disenangi orang, dikunjungi untuk ziarah makam. Nah, saya kalau memang sih pemerintah itu kan punya kebijakan. Kalau hanya swasta itu kan tentunya terbatas. Apa kita mau menghimbau, tentunya kita seizin dengan kebijakan. Kalau Allah memberikan saya kesempatan saya jadi bupati, tentunya kebijakan dan niat baik itu ya tidak susah lagi. Niat baik mau berbuat, tapi karena ada aturan ya tentunya saya bisa. Kalau toh saya punya, misalnya saya diberi mandat amanah untuk menjadi bupati di Tanah Luwu ini, Luwu Utara ini, tentunya lagi mudah untuk menata ini daerah. Terima kasih, Pak. Kalau Ibu Aisyah, ini kan salah satu visi misi yang sempat Ibu Aisyah kemarin sampaikan itu adalah pemberdayaan perempuan dan masyarakat adat. Kebetulan di Komisi 10 juga itu membawahi bidang pendidikan dan kebudayaan. Nah, kalau misalnya kita bandingkan makam Datuk Patimang ini dengan makam-makam wali Allah di Tanah Jawa, kira-kira menurut kita fasilitasnya sama atau seperti apa, Bu Aisyah? Kalau saya rasa berbeda ya, Pak. Nah, di sini saya lihat tadi sejalan dengan yang disampaikan oleh Pak Arsyad, memang sudah sewajarnya makam Datuk Patimang ini dikembangkan menjadi suatu tempat wisata religi. Ya, nah di sini juga berhubungan dengan pemberdayaan perempuan, pemakaman UKM ini bisa sejalan juga jika dibuat lebih rapi, mungkin diberikan kesempatan bagi para ibu-ibu di sekitar sini untuk berjualan gitu ya di sini, dan tentunya bisa mengembangkan UMKM yang ada di Luwu Utara di sini khususnya. Dan juga tentunya niat saya juga berziarah ke sini ya, memang kami rasa perlu berziarah ke para makam leluhur, tentunya dengan tujuan melihat bagaimana perjuangan mereka, bagaimana mereka membawa agama Islam ada di Luwu ini pada khususnya, dan tentunya bisa menjadi pengingat juga buat kami para keturunannya untuk terus menyerahkan diri kepada agama Islam. Dan mungkin selain itu juga terkait pendidikan, ada juga bisa mungkin dilakukan TPA atau di musola. Kan kebetulan musola juga sudah ada, mungkin tinggal diperbaikin dan dilakukan TPA pengajian, pendidik anak-anak secara rutin. Jadi makam ini hidup dan bisa lebih terkenal di nasional. Nah, salah satu yang namanya situs cagar budaya itu kan merupakan bagian langsung dari pusat, Bu Aisyah. Nah, selama ini kan sebenarnya anggaran dari pusat untuk memperbaikan situs budaya itu kurang maksimal, entah karena mungkin habis COVID atau seperti apa. Tapi kira-kira kalau Ibu Aisyah menjadi anggota DPR RI, apakah Ibu Aisyah ingin memperjuangkan anggaran yang cukup besar untuk perbaikan infrastruktur situs cagar budaya di seluruh Indonesia tentunya, bukan cuma di Sulawesi Selatan atau seperti apa? Ya, itu merupakan masuk ya di dalam salah satu program tentunya, karena tadi saya bilang infrastruktur, ekonomi dan yang lainnya itu harus sejalan dengan pendidikan. Nah, pendidikan itu juga dari keagamaan. Nah, dengan ditingkatkannya cagar budaya ini tentunya juga menjadi salah satu
peningkatan pendidikan juga buat anak-anak penerus bangsa gitu ya. Mereka harus kenal siapa leluhurnya, mereka harus tahu bagaimana perjuangannya. Jadi jangan sampai cagar budaya ini ditinggalkan gitu saja. Dan saya rasa banyak makna jika cagar budaya ini dilestarikan, banyak yang bisa dipelajari oleh anak-anak nanti ke depan. Kalau dari sisi usaha kecil dan menengah, kira-kira kalau misalnya situs ini, cagar ini menjadi lebih ramai, kira-kira punya dampak tidak? Memang hal itu pastinya segala sesuatu harus direncanakan dengan baik ya. Jadi tentunya bekerja sama dengan pemerintah daerah, kita tentunya juga harus izin dengan para pemangku adat di sini, karena kita juga jangan sampai merusak. Nah, memang pro dan kontranya terkadang beberapa cagar budaya itu kalau dibuat tempat wisata khawatirnya tidak tertib gitu ya, baik pengunjung maupun pengelolanya. Tapi saya rasa dengan suatu perencanaan yang baik, dengan suatu kontrol yang baik, mudah-mudahan bisa diminimalisir atau mungkin dihilangkan hal-hal yang negatif dari pengembangan cagar budaya.